Kunci 22, twofold structure, make inverted verb agree. Buatlah sepadan antara subjek dan verb yang dibalik. Pada kunci 22, make inverted verb agree ini, sebagaimana telah kita bahas di dalam bahasa Inggris, terkadang posisi subjek dan verb bisa dibalik atau inverted, ya, diinversi. Sehingga subjeknya berada setelah kata kerjanya berupa be atau to be yang kita sebut. Struktur kalimat seperti ini bisa terjadi dengan catatan apabila satu, setelah kata tanya, ya, setelah kata tanya ada di kunci 15 yang sudah kita pelajari. Setelah pernyataan tempat ada di kunci 16. Dan setelah pernyataan negatif ada di kunci ke-17. Nomor 4, setelah pernyataan kondisi yang direduksi, dihilangkan if-nya, ada di kunci 18. Dan setelah beberapa kalimat perbandingan, ada di kunci ke-19. Nah, ketika subjek dan kata kerja dibalik, itu dapat menyulitkan teman-teman mengenalinya, ya. Jadi hati-hati. Nah, sehingga di sini bisa saja teman-teman terkecoh menentukan pilihan jawabannya. Perhatikan contoh berikut ini. Bagaimana teman-teman dapat menentukan subjek, verb, dan objeknya, serta membuatnya jadi sepadan antara si subjek dan verbnya. Jadi hati-hati, ya. Verb di depannya itu tetap mengikuti subjeknya. Kebetulan kita dahulukan verbnya baru subjeknya. Hati-hati terkecoh. Contoh. Behind the house was the bicycles I wanted. Nah, was di sini yang saya tandai jadi kuning itu salah. Kenapa? Karena acuannya was-nya itu ke subjeknya. Subjeknya yang mana? Subjeknya bicycles, bukan house. House itu PP, ya, di belakang rumah. Nah, itu tempat. Itu sepeda-sepeda yang saya inginkan. Ada sepeda-sepeda yang saya inginkan. Jadi yang jadi intinya itu kata kerjanya si was kan, ya, dan subjeknya the bicycle. Sedangkan I wanted itu sebenarnya pelengkap lagi, itu adjective clause, ya, nanti jatuhnya yang diringkas. Jadi harusnya seperti ini. Behind the houses, ini juga salah, ya. Behind the houses were the bicycle I wanted. Bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama behind the house, house-nya saya tunggalkan. Yang kedua behind the houses, nah, jamak. Yang belakang, yang pertama itu the bicycles dan the bicycle yang kedua. Nah, ini sama-sama salah. Kenapa? Karena harusnya pada contoh yang pertama mungkin teman-teman berpikir bahwa house adalah subjeknya, ya, makanya kita pakai was. Nah, itu karena berada secara langsung di depan was, verb was, ya, di belakangnya maksud saya. Padahal house adalah objek dari preposisi behind, atau dia membentuk rangkaian PP, prepositional phrase, behind the houses tersebut. Subjek dari kalimatnya bukan house-nya, melainkan bicycles. Makanya yang pertama harusnya jadi were. Sedangkan untuk yang kedua dibalik saja, ya, teman-teman. Nah, jadi hati-hati. Itu tadi intinya. Subjeknya yang pertama itu adalah si bicycles-nya, makanya harusnya were. Balik, karena verbnya kan berada setelah pernyataan tempat behind the house. Selain itu karena subjek bicycle adalah jamak, makanya kita pakai were. Kata kerjanya juga harus jamak, ya. Nah, adapun contoh yang kedua kebalikannya saja. Sama contoh yang pertama, subjeknya bedanya harusnya ini pakai was malahan. Kenapa? Karena bicycle-nya nggak ada s-nya. Gitu. Nah,
Rumus kunci yang ke-22, subject atau verb agreement after inverted verb. Itu teman-teman bisa lihat kembali di kunci yang pertama juga ya, ada di sana. Subjek apa saja yang menggunakan kata kerja apa saja. Nah, kan dibagi dua, ada subjek tunggal, subjeknya yang tunggal itu apa saja, dan subjek kelompok jamak. Nah, yang di sini saya munculkan langsung nih. Cara generalnya ada is, was, has. Itu untuk subjek tunggal, diikuti subjek tunggal. Are, were, have diikuti subjek jamak. Selain mereka berarti nanti bisa keduanya. Contoh ada had, will, must, can. Itu semuanya subjek jamak tunggal boleh. Jadi hati-hati ya. Nah, subject verb agreement ini tadi bisa dipelajari kembali di kunci 1. Kita lanjutkan ke latihan kunci 22 structure. Number 1. Only with the control of posing does the African elephants have a chance to survive through the 21st century. 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Di dalam kalimat ini, subjek bentuk jamak African elephants tidak sepadan dengan kata kerja bantu bentuk tunggal, yaitu does. Ya, di sini subjek mengikuti kata kerja bantu. Ya, subjeknya kebalik sebenarnya ya. Kata kerja bantu itu mengikuti subjeknya karena dari pernyataan negatif not only with. Di sini hati-hati juga sama. Ketika ada prepe ada diawali only, maka setelahnya pasti inversi juga. Hati-hati ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alfa, harusnya kita ganti dengan do. Do itu malah sesuai dengan subjeknya the African elephants. Elephantnya kan jamak, bukan das. Jadi di sini intinya teman-teman, yang pertama only with the control of posing itu adalah PP. Bisa teman-teman tandai ada only itu kebanyakan. Kalau only di depan maka inversi belakangnya. Ditandai juga ada PP, ada preposition with. Biasanya gitu ya, only with, only saja bisa jadi. Nah, jadi dia bukan subjeknya. Subjeknya yaitu the African elephants. Dan verbnya ada dua, does dan have. Does itu kata kerja bantu. Does di sini kata kerja bantu, sedangkan have kata kerja inti. Kebetulan have tidak digarisbawahi, yang digarisbawahi have. Jadi bisa dicurigai sesuai tidak si does dengan elephants-nya. Elephant-nya jamak, ternyata dasnya tunggal, das ya. Verb yang ada SIS-nya itu untuk subjek tunggal, sedangkan kalau subjek noun ya, noun ada S-nya maka menunjukkan subjeknya jamak. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, next, number 2. People who exercise regularly are less likely to develop heart disease than is those who do not keep fit. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini subjek who ya, yang akhir-akhir itu berbentuk jamak karena mengacu pada pronoun jamak those, tidak sepadan dengan subjek tunggal is.
Jadi gitu ya. Subjeknya itu sebenarnya those dan ada pelengkap atau complement who do not give it berupa non clause ya di sana. Jadi kalimat aslinya kan those bla bla bla, verbnya ya is atau umpamanya ya those is who do not, tapi isnya ternyata salah. Nah di sini bisa berbentuk inversi juga teman-teman, karena di sini jatuhnya setelah kalimat perbandingan. Kalimat perbandingan boleh teman-teman balik, then is she boleh, atau then she is juga boleh. Jadi tidak sepadan ya. Subjek mengikuti verb karena dari pernyataan komparasi ya, less than. Nah, comparison di sini tadi yang saya sebutkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta, karena harusnya kita ganti are bukan is lagi. Kenapa are? Those itu kalau jadi subjek pasti jamak, those, this. Kalau tunggalnya this dan that. Itu kalau jadi subjek. Jadi hati-hati, sebenarnya mudah kalau untuk si demonstratif pronoun. Kata ganti tunjuk ketika jadi subjek those dan this. Yang jamak tunggalnya this dan that. Maknanya sama, ini dan itu. Number 3. Tucked away in the mountains of Bolivia and Peru are the highest navigable lake in the world. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Di dalam kalimat ini subjek bentuk tunggal lake tidak sepadan dengan verb bentuk jamak are. Subjeknya itu lake ya, tidak sesuai dengan subjeknya. Subjek mengikuti verb karena dari pernyataan tempat in the mountains of Bolivia and Peru. Ya. Tuh. Nah, di sini sebenarnya ada verb 3. Nah, inversinya verb 3 dan PP. Baru verb dan subjeknya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta, karena harusnya is sesuai ya. Is the highest navigable lake. Nah, lake-nya kan tunggal. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa jadi seperti ini, verb 3 terus ada PP, kebanyakan sih PP langsung verb. Nah itu ditanda teman-teman curigai verbnya bukan milik PP-nya, melainkan milik benda di belakangnya atau milik subjeknya yang ada di belakang kata kerja tersebut. Nah seperti itu. Number 4. Brown rice contains more essential nutrients than do a comparable serving of refined white rice. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini, subjek bentuk tunggal serving tidak sepadan dengan kata kerja bentuk jamak. Ya, kata kerja bentuk jamak yaitu do. Jadi subjeknya yaitu a comparable serving. Itu subjeknya. Verbnya do di depan. Di sini mengalami inversi juga. Karena apa? Subjek yang mengikuti kata kerja bantu di sini digunakan karena muncul dari kalimat pernyataan komparasi more dan than. Ada more bla 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 than. Di belakang than boleh kita inversi. Verb dulu baru subjeknya, atau tanpa komparasi juga boleh.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo, karena harusnya das bukan do. Ya, jadi ini cukup mudah sebenarnya, ada atau servingnya saja tunggal, maka ya tunggal, atau bisa ditandai adanya verbnya mana tadi. Kalau setelah of itu bisa jadi bukan verb ya. Return itu bukan verbnya, dia jadi adjektif yang menjelaskan rise-nya. Jadi verb intinya malah do. Itu yang menggagalkan pilihan delta. Ya. Kalau alpha contains sudah jelas, brown, rise-nya tunggal. Atau bisa dibilang rise juga tidak bisa dihitung, maka dianggap tunggal. Ya. Next, number 5. Some astronomers hypothesize that there are numerous black holes at the center of the Milky Way galaxy. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini, subjek bentuk jamak holes tidak sepadan dengan verb bentuk tunggal is. Subjek mengikuti verb karena dari pernyataan tempat there. Jadi kalau ada there verb berarti subjeknya di belakangnya ya. There is my book. Kalau jamak there are my books atau there are 3 books, itu pasti jamak. Nah, di sini holes. Jadi bukan pakai there is, melainkan jawaban yang paling tepat adalah there are. Kita ganti dengan there are. Jadi Charlie yang salah ya. There is-nya diganti dengan there are. Bukan there is lagi. Alpha benar. Kenapa? Karena astronomers. Ya, astronomers itu jamak. Some itu diikuti benda jamak. Hypothesis itu verb dari si subjek astronomers. Kalau verb nggak ada s-nya, berarti subjeknya harus jamak. Tadi padahal subjeknya sudah jamak, makanya tidak salah. Kalau di sini seumpamanya hypothesis ada s-nya, malah salah. Sedangkan delta, the center of bla 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 itu bukan nama ya, bukan nama. Kalau nama diawali the itu tidak boleh, kecuali kalau negara bagian. Kalau the United States itu masih boleh ya. Thanks for watching.